Selamat petang Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan ngopi bersama, ngopeni iman kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah kesempatan ini kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dimungkinkannya kami mendapatkan pemeliharaan rohani yang seimbang untuk kehidupan kami. Agar iman kami tumbuh berkembang menjadi iman yang kuat menghadapi segala perkara kehidupan di bumi ini. Engkau hadir menyertai kami di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca Galatia pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku.
Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asalkan pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Biarlah ini menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Biarlah ini memeliharakan kamu sekalian di dalam kasih anugerah-Nya di dalam kehidupan ini. Galatia pasal 4 ayat 19 berbicara kepada kita, hai anak-anakku, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, suatu kali seorang seniman mendapatkan tuduhan palsu dan dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun diizinkan untuk membawa kuas dan cat lukisannya, ia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kanvas, karena di dalam penjara tidak tersedia apa-apa. Pada suatu hari, di tengah keputusasaannya, sang seniman itu kemudian meminta kepada seorang sipir sesuatu yang dapat dipakainya untuk melukis. Dengan acuh tak acuh, sipir itu membawakan sehelai sapu tangan tua yang kotor, dan kemudian ia melemparkannya kepada sang seniman seraya berkata, "Coba, apa yang dapat kamu kerjakan dengan kain kotor itu?" Seniman yang juga seorang Kristiani itu kemudian melukiskan pemahamannya tentang wajah Yesus. Setelah melukis cukup lama dan dengan tekun,
ia berpikir akan menunjukkan hasil karyanya pertama kalinya kepada sipir yang memberinya kain kotor sebagai kanvasnya tadi. Ketika sang sipir melihat lukisan yang indah itu, hatinya tergerak dan air matanya berlinang-linang. Dia terharu melihat karya yang sangat indah yang dilakukan oleh sang seniman tersebut. Di kemudian hari, lukisan itu menjadi sangat terkenal di dalam masyarakat. Jika seseorang dapat mengubah sehelai kain tua yang kotor menjadi berkilau dengan keindahan yang membuat seorang sipir penjara yang acuh tak acuh dan tidak peduli itu menangis, terseduh-seduh, menyesali kesalahannya. Coba kita pikirkan apa yang dapat dikerjakan oleh seorang seniman agung terhadap kehidupan kita apabila kita mengizinkan dia memenuhi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi jikalau kita memberikan hidup kita kepadanya untuk dijadikan sesuatu yang lebih baik? Di dalam keadaan yang berdosa, kita ini hanyalah kain-kain kotor yang tua, yang tidak memiliki keindahan rohani sama sekali di dalam kehidupan kita. Namun kuasa Roh Kudus Allah dapat mengubah kita menjadi sebuah mahakarya anugerahnya yang indah, yang luar biasa, agar supaya lewat kehidupan yang kita miliki sebagai ciptaan Allah, maka kehidupan kita memancarkan kehidupan yang indah. Kita adalah ciptaan-ciptaan baru yang dibuat dari sesuatu yang tidak indah menjadi cemerlang karena kasih anugerahnya melingkupi seluruh kehidupan kita. Agar supaya hidup kita memancarkan terangnya yang ajaib, kuasanya yang luar biasa memeliharakan kehidupan kita. Dari kehidupan yang tidak indah, dijadikan kehidupan yang indah oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih agungnya. Masalahnya, apakah kita merasakan bahwa kehidupan kita itu adalah hidup oleh karena anugerah dan karyanya? Sebagai ciptaan Tuhan, kita dimampukan untuk memancarkan kasih agungnya apabila kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini untuk memuliakan namanya. Lakukanlah kehidupan yang baik, cerminkan bahwa dalam kehidupan kita ada kasih agung yang menyapa kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menikmati kehidupan yang indah oleh karena karya kasih-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, lewat karya kasih-Mu kami boleh hidup sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan campur tangan dan menolong supaya hidup kami mencerminkan anugerah-Mu, mencerminkan kasih-Mu di tengah kehidupan. Ajarlah kami untuk melakukan semuanya itu dengan baik agar supaya kasih Tuhan tercermin di dalam kehidupan ini. Sehingga nama-Mu dimuliakan, hidup kami diberkati, dan kami menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur, mohon penyertaan Tuhan. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan yang akan datang. Amin.